Shalom saudaraku, selamat datang di channel Kristen hari ini. Dalam channel ini, kita akan membahas seputar Alkitab, yang mungkin menjadi pertanyaan dalam diri kita. Semoga channel ini dapat membuka wawasan kita seputar Alkitab, dan menambah pengetahuan akan Alkitab. Pada saat ini kita akan membahas tentang Antikristus, yaitu, siapa Antikristus itu? Saudaraku, ada film horor yang beberapa waktu lalu dirilis yang berjudul Antikhrist. Ada juga grup musik terkenal menambahkan salah satu albumnya, yaitu Antikhrist Superstar. Friedrich Nietzsche, filsuf abad ke-19, menamakan salah satu bukunya Der Antikhrist. Para raja dan penguasa abad pertengahan sering menyebut musuh mereka Antikristus. Martin Luther, pemimpin reformasi Jerman, menyebut para paus Katolik Roma sebagai Antikristus. Kata Antikristus sudah sering digunakan sebagai julukan bagi para penguasa atau untuk judul film. Jadi, kita mungkin bertanya, siapa Antikristus itu? Apa pengaruhnya bagi kita sekarang? Tentu saja, untuk mendapatkan jawabannya, kita perlu memeriksa Alkitab, karena kata Antikristus muncul sebanyak 5 kali di situ. Rasul Yohanes adalah satu-satunya penulis Alkitab yang menggunakan kata Antikristus. Lalu, bagaimana dia menggambarkan Antikristus itu? Perhatikan kata-kata yang dia tulis dalam suratnya yang pertama ini, dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat 18, 19, dan 22, yang berbunyi demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka, sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal, bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal, baik Bapa maupun Anak. Yohanes mengerti, bahwa Antikristus itu, memaksudkan siapapun, yang sengaja menyebarluaskan kebohongan tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Apa yang kita pelajari dari kata-kata ini? Di ayat ini, Yohanes menyebutkan ada banyak Antikristus. Jadi, Antikristus itu bukanlah satu orang saja, tapi memaksudkan satu kelompok. Orang-orang atau organisasi yang disebut Antikristus menyebarluaskan kebohongan. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, dan membuat orang bingung tentang hubungan antara Allah dan putranya, Yesus Kristus. Antikristus mengaku sebagai Kristus, atau wakil-wakilnya. Tapi ayat ini mengatakan, bahwa mereka telah keluar dari kita. Jadi, mereka sudah menyimpang dari ajaran Alkitab. Mereka sudah ada, bahkan sewaktu Yohanes menulis suratnya, pada jam yang terakhir, yang mungkin memaksudkan akhir dari zaman para rasul. Lebih lanjut, apalagi yang Yohanes katakan tentang Antikristus? Waktu dia menulis tentang nabi palsu, dia memperingatkan, setiap pernyataan terilham, yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging, berasal dari Allah, tetapi setiap pernyataan terilham, yang tidak mengakui Yesus, tidak berasal dari Allah. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, ayat 2 dan 3, mengatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia, telah kamu dengar, bahwa ia akan datang, dan sekarang ini, ia sudah ada di dalam dunia. Lalu, di suratnya yang kedua, Yohanes menandaskan, dalam kitab 2 Yohanes pasal 1, ayat 7, demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul, dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat, dan Antikristus.
Jelaslah, Yohanes mengerti bahwa antikristus itu memaksudkan siapapun yang sengaja menyebarluaskan kebohongan tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Sebelum Yohanes menulis tentang para penipu ini, Yesus Kristus menasihati pengikutnya dalam Injil Matius pasal 7, ayat 15, demikian. Berjaga-jagalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan berbaju domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala-serigala yang rakus. Rasul Paulus juga memperingatkan orang-orang Kristen di Tesalonika dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3, demikian. Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, karena hari itu tidak akan datang sebelum kemurtadan datang dan manusia pelanggar hukum disingkapkan, yaitu putra kebinasaan. Jadi, sejak abad pertama, nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad sudah ada dan berupaya untuk melemahkan sidang Kristen. Semua yang menyebarkan kebohongan dan hal-hal yang menyimpang tentang Yesus Kristus dan ajarannya, itulah yang disebut antikristus oleh Yohanes. Kita bisa tahu bagaimana Allah memandang mereka waktu Paulus menyebut mereka sebagai putra kebinasaan. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Orang-orang dan organisasi yang disebut antikristus masih melawan Kristus dan ajarannya. Mereka sengaja menyebarkan kebohongan dan ajaran palsu agar orang-orang bingung tentang siapa sebenarnya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka kita perlu berhati-hati terhadap ajaran palsu seperti itu. Mari kita lihat dua di antaranya. Selama berabad-abad, gereja-gereja menyebarluaskan doktrin Tritunggal yang mengajarkan bahwa Bapa dan Putra itu pribadi yang sama. Antikristus menutup-nutupi dan membuat orang bingung tentang siapa sebenarnya Allah Yehwa dan Yesus Kristus. Karena itu, orang yang tulus tidak bisa meniru Yesus Kristus dan mendekat kepada Allah seperti yang Alkitab ajarkan. Selama berabad-abad, Antikristus telah membuat jutaan orang tidak bisa mengetahui kebenaran tentang Allah. Tapi, jika kita mempelajari Alkitab, kita bisa tahu siapa sebenarnya Antikristus itu. Dan kita juga bisa terbebas dari kebohongan dan ajaran palsu dari Antikristus. Saudaraku seiman, sekian dulu pembahasan kita mengenai Antikristus. Di video selanjutnya, nanti kita akan lanjut kembali pelajaran tentang Antikristus ini, yang akan membahas lebih rinci lagi dan mendalam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.